Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juni minggu pertama. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This The Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Kalian juga bisa diskusi bareng dengan teman-teman lain yang ada di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi jangan transfer karena gue nggak pernah menyediakan jasa titip investasi dalam bentuk apapun. Hati-hati teman-teman, oke? Nah, hari ini kita akan bahas tentang kondisi IHSG dan seperti yang kalian tahu minggu lalu IHSG mengalami rally yang cukup baik ya, dan dia sudah tembus di level yang kita tuju yaitu di level 6.000, dan ini merupakan awal dari pertanda baik untuk IHSG. Apakah bulan Juni ini menjadi bulan bullish untuk si IHSG dan bagaimana mappingnya IHSG untuk 1 minggu ke depan, kira-kira dia bakal kemana, dan juga kalau misalnya kita mau beli saham-saham baiknya tuh pada saat seperti apa gitu ya. Dan gue juga akan seperti biasa mereferensikan 2 saham ya untuk yang kalian bisa tradingkan minggu depan, dan juga yang pasti gue akan bahas saham-saham yang sudah kalian request juga tentunya. Tapi seperti biasa teman-teman, gue akan bahasnya di monitor supaya kita bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang seperti biasa gue sedang menggunakan TradingView. Ini adalah charting tools gue yang gue gunakan untuk analisa teknikal si saham dan juga kripto gitu ya. Jadi untuk dua itu gue pakai TradingView, lengkap banget ya. Ini juga gratis, kalian bisa langsung coba di sini kalian, dan juga kalian juga bisa upgrade ke pro-nya kalau misalnya kalian mau indikator yang lebih banyak ya. Biayanya cuma $15. Itu fitur-fitur lengkap sekali terutama buat saham. Kalian bisa filtering saham dengan sangat-sangat mudah teman-teman ya. Jadi kalian tinggal klik aja link di bawah ini untuk daftar yang pro-nya cuma $15 per bulan. Oke? Dan di depan ini kalian, ini adalah chart dari indeks kita IHSG ya. Seperti yang kalian tahu di minggu kemarin IHSG mengalami rally yang cukup bagus teman-teman ya. Kemarin di minggu kemarin gue juga udah bilang krusialnya si IHSG itu dia tembus 6.000 atau enggak. Itu menjadi safety place pertama untuk IHSG, dan nyatanya dia bisa berhasil bertahan di atas 6.000 teman-teman ya. Dan ini berarti merupakan satu pertanda yang positif untuk IHSG ya. Kalau misalnya kita lihat seperti ini ya, next targetnya IHSG itu biasanya di level 6.200-an. Apakah bisa sampai ke situ ataukah malah bisa jebol ke atas break? Kemungkinan besar sekarang bisa ke atas teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena dari minornya seperti ini, pergerakan yang ke atasnya ini dia kalau misal pun dia mau koreksi teman-teman ke bawah, menurut gue nanti koreksinya pun hanya sedikit teman-teman ya, bisa sampai di daerah sini saja ya, yang mana dia ada gapnya di sini yang harus ditutup, dan juga di sini juga ada area demand-nya yang berupa unfilled order kecil di sini gitu ya. Dan di sini kalau misalnya kalian tarik ke kiri lagi, ini merupakan range dari area demand juga, yang mana pivotnya ini kalau misalnya kita tarik garis tengahnya juga tepat ya teman-teman ya. Di sini kalau misalnya kita perhatikan, saya tarik pivotnya di sini ya, seperti ini pivotnya di daerah sini ya. Nah ini pivotnya di level 6.000, pas banget ya. Jadi kalau misalnya dia mau retrace dan dia bertahan di atas 6.000, dia akan fix si IHSG itu akan lari ke 6.200 dan kemudian dia akan break teman-teman ke atas. Dan pada saat dia break di atas 6.200 itu jalannya sudah mulus sekali sampai ke level 7.000 IHSG. So nanti kita nantikan aja apakah bulan Juni ini menjadi bulan bullishnya si IHSG teman-teman, yang mana IHSG minimal dia harus bulan Juni itu harus break di atas 6.200 ya, dan dia bertahan di atas sana gitu ya. Lebih bagus lagi kalau dia bisa bertahan di level 6.500-an, itu menjadi sesuatu yang baik. Target IHSG masih sama di level 7.000 dulu teman-teman. Itu adalah level IHSG yang harus dikejar nantinya oleh indeks kita. Nah, kita coba lihat yang bulanannya teman-teman. Yang bulanannya bagaimana? Ternyata benar ya, yang bulanannya tuh kalau misalnya kita lihat ya, ini juga ada chance banget kalau misalnya dia tuh bisa ke 7.000. Kenapa? Karena ternyata di bulan Mei kemarin dia sempat bearish, tapi ada rejection bearishnya seperti ini kalau yang kita lihat ya. Dan ini kalau misalnya kita perhatikan juga di daerah sini, ini merupakan area rejection yang mana yang terjadi di bulan Mei kemarin. Dia sempat turun banget, tapi ternyata di reject ke atas dan bikin satu shadow yang besar sekali, dan di bulan Juni dia up ke atas.
Bulan Juni belum selesai, masih panjang, dan gua harap bulan Juni itu bisa break sampai di level minimal sampai di area 6.300 6.500. Kalau dia sudah sampai situ, kemungkinan besar bulan depannya lagi, bulan Juli maksud saya, itu dia bisa sampai ke 7.000. Jadi butuh waktu, memang perjalanan ke 7.000 ini 2 bulan ya, 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau misalnya dia aura aura bullishnya tuh sudah masuk teman-teman, atau jalur bullishnya sudah terbuka kembali ya. Seperti itu adalah pandangan gue tentang IHSG. Jadi ini merupakan salah satu sentimen yang sangat luar biasa, sangat positif sekali untuk IHSG. So mudah-mudahan dengan ini banyak investor yang bisa masuk lagi ke IHSG dan membuat pasar kita semakin bergairah lagi. Tentu itu yang kita mau gitu ya teman-teman ya. Oke, itu adalah pandangan gue tentang IHSG. Dan sebelum gue masuk ke saham yang bisa direferensikan, gue akan bahas dulu saham-saham yang kemarin ya. Yang pertama itu ada ERA yang kemarin gue referensikan. Nah, ERA ini teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat ya, kemarin dia sudah sampai ke level 630 ya, dan ini itu sekitar 6% teman-teman, 6 atau 7% kemarin, dan itu gue udah ambil setengah ya. Kenapa? Karena dia sudah, rules gue memang seperti itu, kalau dia sudah sampai target 70% gue pasti akan jual dulu setengah, dan sisanya gue akan biarkan. Nah, sekarang ini gue BEP-in teman-teman ya, si kondisi si ERA sekarang gue naikin jadi BEP ya, jadi gue akan cut loss kalau dia sudah kena ke harga entry gue di level 590 sampai ke 600 teman-teman, itu akan gue cut loss ya. Tetapi dengan begitu gue juga tetap dapat sekitar kurang lebih 4%, dan itu lumayan ya, dalam seminggu 4% itu lumayan sekali. Oke, dan itu untuk eranya kayak begitu rencana gue. Dan berikutnya ada ASA kemarin ya. Nah, untuk ASA sendiri ya, kemarin dia juga sempat naik ya 10%, yaitu gue kemarin juga nggak ambil karena menurut gue dia belum nyentuh ke 70%-nya, jadi gue diamin aja. Dan malah turun teman-teman, malah turun lagi ke harga entry. Ya udah, kalau kayak gini gue diamin aja. Kenapa? Karena dari segi trennya pun dia masih sangat bullish ya, jadi gue biarin aja. Gue berharap nanti pada saat dia masuk ke area entry-nya yang mana itu memang merupakan area demand, dia akan mantul lagi ke atas gitu loh. Jadi untuk ASA ini gue tetap stay aja, tetap biarin, dan kalau misalnya dia kena cut loss ya udah nanti gue cut loss, seperti itu. Nggak ada yang masalah teman-teman. Oke? Itu untuk asanya seperti itu. Dan sekarang gue akan bahas saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingan selama 1 minggu ke depan. Yang pertama teman-teman ya, itu ada BMRI. Oke, ada Bank Mandiri. Nah, kenapa Bank Mandiri ya? Karena pertama indeksnya ya itu mendukung sekali, karena BMRI ini merupakan salah satu indeks mover juga ya, atau IHSG mover. So kita perhatikan saham-saham yang bisa kita coba tradingkan untuk Mandiri. Nah, untuk Mandiri ini menarik, kenapa? Karena pertama dia sudah break trendline ya, trendline bearish sudah di break ke atas seperti ini. Dan sekarang dia lagi retrace ya, lagi koreksi ya, bisa diambil area entry-nya itu adalah di daerah sini ya. Ini merupakan area entry BMRI dari level 6.000 sampai 6.100. Itu adalah area entry. Jadi kalau nanti hari Senin dia masuk ke area sini ya, ke level 6.000-an dan bisa close di area 6.000, itu gue bakal beli teman-teman. Jadi kita ngebaynya di sini di level 6.025 ya, kurang lebih di situ, dan kita stop lossnya cukup di level 5.800, dan TP-nya ya teman-teman, kita bisa ambil ke high sebelah sini teman-teman ya, di level 6.800. Itu target pertama kita ya. Risk reward ratio 1/3,4, ini luar biasa sekali ya. Jadi stop lossnya cuma sekitar 3-4%, tapi kita sekali TP bisa 12-13%. So ini adalah trade yang sangat bagus ya, itu untuk BMRI seperti itu. Dan dari patternnya pun sendiri ya, ini kalau misalnya kita tarik ya pattern besarnya, ini juga pattern bullish ya. Kalau misalnya kita tahu ini ada falling wedge di sini untuk BMRI, dan ya target besarnya sebenarnya paling atas ini ya teman-teman, topnya di 7450. Tapi kalau gue pribadi, gue akan stop dulu di 6.800, dan gue akan lihat lagi di situ akan terjadi apa. Kalau misalnya dari daerah sini nanti dia itu adalah tekanan bullishnya masih besar ya, gue akan ambil setengah, atau malah gue akan nambah lagi teman-teman ya, untuk gue sampai target ke level 7.500-an. Seperti itu. Itu skenario gue untuk BMRI seperti itu. Nextnya ada apa tadi ya? MTK teman-teman ya. Nah, MTK ini sebenarnya gue dapat info dari salah satu murid ya, atau salah satu member di This is Daryl Advanced Class teman-teman ya. Jadi di Advanced Class ada grup, dan kemudian beliau kasih tahu gue MTK ini bagus. Setelah gue lihat memang benar ya, ini bagus sekali. Jadi MTK ini gue juga akan ambil pertimbangkan ya. Kenapa? Karena pertama ya, di sini ada inverted head and shoulder yang kecil sekali, yang kalau misalnya kalian lihat di sini ya, kalian mungkin di daily tidak akan kelihatan, tapi kalau misalnya kalian turun ke H1 misalnya ya, nah ini akan terlihat ya, bahwa di sini ada left shouldernya, di sini ada
apa sih headnya, di sini ada shoulder kanannya gitu ya, dan dia necknya tuh sudah di break nih seperti ini, dan sekarang dia lagi retrace. Dan yang kedua di time frame yang kecilnya ini juga bisa dilihat ya, dia ini ada semacam pola V seperti ini, yang mana ini juga pola pembalikan arah yang sangat valid teman-teman ya. Kalau misalnya kalian belajar tentang dua teori ini, mungkin namanya bisa kalian kenal sebagai despair teman-teman ya, seperti itu. Dan dia sekarang lagi retrace sampai mana, di daily lagi kita balik ya. Nah, di daily ini kita balik lagi. Di sini kalau misalnya kalian tahu, di sini ada area demand ya, yang mana ini merupakan area unfilled order ya. Dan ya ini menjadi area yang baik sekali. Jadi nanti hari Senin skenario-nya adalah gua akan tunggu sampai dia close di jam 3 hari Senin nanti, dan gua lihat apakah close candle-nya bisa masuk ke area ini ya, di level 2200 sampai di 2260 ya. Minimal gue akan kejar di 2230. Kalau dia sudah bisa close di atas 2230, gue bisa akan ambil untuk si MTK-nya ini gitu ya. Jadi MTK seperti ini, dan kalau misalnya dia jebol ke bawah itu kita akan cut loss. Jadi skenario seperti ini, cut loss-nya tuh akan ada di bawah seperti ini ya, di level sekitar 2060-an, dan target kita otomatis ke high-nya yang paling atas yaitu di 2680. Itu adalah target kita yang pertama. Risk rewardnya untuk MTK ini 1 dibanding 2,6. Ini juga sangat bagus sekali. Stop lossnya di 7%-an dan take profitnya di 20%-an. So ini menjadi entry atau menjadi trade yang bagus untuk kalian. Oke, itu untuk MTK. So itu dua saham yang kira-kira bisa jadikan referensi ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Dan sekarang gue akan bahas saham-saham yang sudah kalian request teman-teman. Yang pertama itu ada Hope ya. Hope, oke. Nah, untuk Hope seperti ini adalah saham-saham yang saham yang baru listing seperti ini. Ini kalau saran gue, kalian tidak usah bergelut dulu di sini, cari dulu saham lain karena masih banyak. Kalau misalnya kalian ada yang nyangkut, ya itu resiko ya teman-teman. Kenapa? Karena saham-saham seperti ini memang belum jelas ya bawaannya. Ini kalau menurut gue bisa balik lagi ke harga 150-160-an ya. Jadi kalian kalau misalnya ada yang nyangkut, ya ini keputusan kalian mau live seperti ini atau enggak, dan kalian cek ya apakah Hope ini ada likuiditasnya ya, apakah kalau kalian mau jual ada yang beli gitu loh, itu yang paling penting. Tapi kalau misalnya belum, kalian jangan sentuh-sentuh dulu si Hope ini. Oke. Nextnya ada LSIP teman-teman ya. Nah, LSIP ini saham sawit teman-teman ya, kelapa sawit ya. Ini gua akan hapus dulu supaya bisa lebih jelas gambarnya. Oke. Nah, untuk LSIP seperti ini juga jangan dulu teman-teman. Kenapa? Karena dia key levelnya sudah di break, dan dia sekarang kemarin retrace, dan dia sekarang dibanting bawah, dan ini kemungkinan dia akan jatuh lebih dalam lagi ya. Untuk si LSIP ini kalau misalnya kalian mau entry, kalian bisa coba tunggu dia di daerah sini teman-teman, di daerah 1100. Itu untuk LSIP kalau misalnya kalian mau entry. Opennya yang paling aman tuh di 1100 untuk LSIP ya. Kalau sekarang jangan dulu karena dia sudah break dia punya support, dan sekarang kemarin di retrace dia kembali lagi dijatuhin ke bawah ya. Nextnya ada Adaro. Nah, untuk Adaro Energy ini masih oke ya teman-teman untuk kalian buy. Kalau misalnya kalian mau buy si Adaro, ini gue hilangkan lagi gambarnya, gue bikin lagi ulang. Ini adalah area demand yang paling bagusnya untuk seperti ini. Karena apa? Karena pertama volumenya juga bagus, dan kemudian candle-nya juga sehat sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian buy sekarang nggak masalah ya. Ini adalah buy area yang paling bagus untuk Adaro sekarang. Tapi stop lossnya kalian harus perhatikan cukup di bawah candle ini aja, yaitu di level 1180. Udah di situ aja. Targetnya kalian bisa set di sini yang pertama ya, di high-nya sebelumnya sini di 1340, atau kalian mau ambil di daerah 1460, itu bebas ya. Tapi kalau gue pribadi, gue incer sini dulu karena IHSG masih belum sepenuhnya recover, jadi gue nggak berani tahan lama-lama ya. Jadi gue untuk ditradingkan saja untuk saham. Risk rewardnya masih bagus sekali, 1 dibanding 2,2. Stop lossnya 4%-an, untuk target profitnya sekitar 9%-an. Jadi ini masih sangat bagus sekali untuk kalian tradingkan ya. Untuk Adaro seperti itu. Ingat kalau misalnya dia sudah break dari candle ini ya, kita lepas dulu teman-teman ya, kita cari yang lain lagi. Oke, tapi selama dia masih ada di atas atau di dalam range candlenya ini yang gue kasih area sini dari 1190 sampai 1260, so ini masih sehat Adaro ya, jadi dia masih bisa up lagi ke atas. Itu untuk Adaro seperti itu teman-teman. Nextnya itu ada INTP. INTP. Nah, INTP ini udah semen teman-teman ya, ini manufaktur ya, basic industries ya. Kalau misalnya dilihat dari chartnya ya, ini juga
oke, teman-teman ya. Kenapa? Kenapa oke? Pertama ya, ini gua bersihin dulu sekali lagi ya. Pertama dia ada support di sini teman-teman, yang mana dia sudah di break tetapi dia balik lagi. Ini berarti namanya fake out teman-teman ya, atau dia momentumnya tuh kembali lagi dari bearish ke bullish. Dan yang kedua, dia harga sudah bergerak di atas moving average, itu yang paling penting, dan dia nge-build up, yang bentuk build up di sini ya, yang mana build upnya ini merupakan ngumpulin tenaga untuk dia break ke atas lagi gitu ya. Dan yang ketiga, ini tampaknya ya, kita kalau misalnya kita lihat ya, dia punya trendline bearish seperti ini, dengan dia build up di sini teman, ini akan di break ke atas ya. Jadi ini merupakan pertanda baik untuk si INTP sendiri. Nah, kalau misalnya kalian mau entry, kalian bisa entry di harga sekarang, yaitu boleh banget ya, dengan stop lossnya kalian cukup di bawah sini, di bawah si area supportnya ini, yaitu di level 11.875 dengan entry di 12.350, dengan target kalian bisa taruh di daerah sini teman-teman. Ini merupakan area range resistance pertamanya di 13.850 ya, atau kalian mau incer di atasnya sekali di level 14.900 atau 15.000-an, itu kalian bisa incer ya. Tapi kalau gue pribadi, kembali lagi, karena ini gue short term trade ya, jadi ini 13.850 gue rasa ini juga menjadi satu target yang sudah cukup banget buat si INTP. Risk reward ratio-nya 1:3, jadi stop loss-nya 3,85 ya, kemudian target profitnya 12%. Itu adalah fair teman-teman ya. Ini adalah posisi yang fair menurut gue. So INTP it's a good trade menurut gue. Kalau misalnya kalian mau masuk INTP, silahkan monggo. Oke. Nextnya lagi ya, ada PTBA teman-teman. PTBA PTBA ini saham batubara teman-teman ya. Untuk PTBA sendiri, bullish momentumnya sudah mulai terbentuk di daerah sini. Ini juga merupakan V pattern yang mana dia high-nya di sini sudah di break dan dia membentuk higher high yang baru. Sekarang lagi retrace. Nah, caranya kalau seperti ini adalah kalian tinggal bikin aja ya, kalian tinggal taruh aja Fibo-nya di sini ya, kalian tarik dari bawah terus ke atas. Nah, kemudian kalian jagain teman-teman di area 38 sampai ke 61-nya. Oke, ini adalah area entry kalian. Kalian bisa entry sekali di PTBA ini ya, di level 2220-an sampai 2250, yaitu adalah area entry kalian atau tempat entry kalian. Dan kalau misalnya kalian sudah entry di situ ya, misalnya let's say saya entry di 2230 ya. Dan kemudian stop loss-nya di mana? Stop loss cukup di bawah low-nya dia aja ya, di 2100. Dan untuk targetnya kalian bisa di structure sebelah sini yang pertama, yaitu di level 2600. Risk reward ratio 1:2,65 dengan stop loss-nya 5,8% dan TP-nya 16,5% ya. Entry-nya 2230, stop loss 2100, TP di 2600. Seperti itu. PTBA juga masih oke untuk kalian tradingkan. Jadi ini bagus banget ya, masih oke. Next-nya teman-teman ya, habis PTBA itu ada Hoki. Oke, untuk Hoki teman-teman ya, ini masih kurang ya, masih belum oke banget ya. Kenapa? Karena dia masih bearish, trennya masih bearish sekali dan harganya masih respect sekali dengan dynamic resistance yang ada di sini, dan dia sekarang terus ke bawah ya. Ini kemungkinan besar nanti Hokinya belum ada station juga untuk berhenti Hoki. Tadinya stationnya itu sudah di sini teman-teman ya. Ini adalah station untuk berhentinya si Hoki. Cuman kalau misalnya kalian perhatikan, dia sudah di break ke bawah seperti ini dan dia sekarang lagi retrace ke atas. Kalau dia bisa balik ke bawah lagi, ini pasti akan ditembus teman-teman ya, akan ditembus ke bawah, dan dia station berikutnya itu adalah di daerah sebelah sini teman-teman ya, di 184. Jadi kalau misalnya kalian mau nungguin si Hoki, mendingan di 184 karena sekarang dia sudah naik ya kemarin, dan sekarang dia malah justru lagi diturunin. Dan kita tinggal tunggu aja apakah hari Senin dia bisa break di low-nya di bawah 200. Kalau di bawah 200, 184 itu sangat kelihatan sekali dan kemungkinan besar akan menuju ke sana. Jadi itu Hoki seperti itu. Nextnya ada Garuda Indonesia teman-teman ya, GIA. Nah, untuk Garuda Indonesia ini juga salah satu saham yang menurut saya kurang oke ya untuk sekarang ya teman-teman ya. Kenapa? Karena bearish-nya juga masih seperti ini ya, bearish trend-nya masih seperti ini, dan kemarin Garuda juga banyak berita-berita yang nggak enak teman-teman ya. Kenapa? Karena ya kita lihat tahu lah utangnya Garuda itu berapa ya, jumlah utangnya, dan defisitnya per bulan itu berapa ya. Kemarin baca berita total utangnya itu 170 triliun dan tiap bulan dia nombok 1 triliun, yang mana boro-boro dia bakal nutupin utangnya tapi malah utangnya nambah terus tiap bulan 1T ya. Dan ini perlu perlu tindakan atau perlu perlakuan yang sangat serius dari pihak BUMN teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan oleh Garuda seperti ini ya, kalau misalnya perusahaannya tidak perform seperti ini, harus ngapain ya. Memang mungkin karena efek pandemi ya, karena pandemi ini jadi industri aviasi juga sangat terganggu teman-teman ya. Tetapi kalau Garuda Indonesia
saya rasa bukan karena pandemi aja, tapi karena manajemennya juga ada sesuatu yang tidak beres di sana gitu ya. Jadi seperti itu ya. Gia ini juga sahamnya bisa dilihat ya, dia sempat naik ke ke area dynamic resistance-nya, tapi dia dijatuhin lagi ke bawah. Dan ini kalau misalnya Gia ini ya bisa turun sampai mana ya? Kalau misalnya kita perhatikan seperti ini, area yang paling mungkin ya dia turun tuh yang pertama itu adalah di daerah sini teman, di 234. Jadi kalau misalnya dia sudah 234 sudah kena dan dia jebol lagi, dia bisa ke low-nya di 144 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buy Gia levelnya ya di 200 atau di 140-an atau 150-an, itu adalah area terbaik untuk kalian beli si Garuda Indonesia. Seperti itu. Oke. Nextnya teman-teman ya, itu ada Medco. Oke, ada Medco. Medco ini juga berubah sektornya itu adalah batu bara ya. Nah, ini Medco ini juga bagus teman-teman ya. Walaupun dia bikin pattern yang seolah-olah seperti dia akan reversal seperti ini, tapi selama dia tidak tembus dia punya neckline-nya. Neckline-nya di mana? Ini kalau misalnya kalian lihat di sini ya, di level 665. Jadi kalau misalnya dia masih bertahan di atas 665, ini masih oke untuk kalian buy ya, dengan minor trendnya yang sudah mulai menanjak atau bullish ya. Kalau misalnya kita perhatikan, walaupun di tren besarnya dia masih sideways seperti ini ya, tapi itu bisa dijadikan tidak usah dikhawatirkan. Kenapa? Karena dia masih bertahan di atas level 665 ya. 665 ini sangat kuat sekali. Jadi kalau misalnya dia masih bertahan di situ, itu kalian masih aman-aman aja untuk ngebeli si Medco ini gitu ya. Atau kalian yang sudah punya, kalian jangan cut loss dulu. Kalau misalnya kalian beli let's say di 700-an ya, kalian dia turun ke 665, jangan di cut loss dulu. Selama dia masih di atas itu masih aman untuk kalian. Oke? Itu si Medco seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman itu ada Wijaya Karya ya, Wika. Nah, untuk Wika ini sendiri juga masih belum oke ya, dia juga masih bearish sekali ya, dan dia kemarin juga sudah retrace atau naik ke dynamic resistance-nya, tapi dia dijebolin lagi ke bawah. Sekarang dia masuk ke dynamic resistance-nya lagi dan kembali lagi di reject lagi ke bawah gitu ya. Dan ini bertanda bahwa Wika belum oke untuk di entry ya. Sampai mana dia turunnya, kita bisa expect dia ke 1060 ya, atau bahkan sampai ke di bawah 1000, yaitu di level 900-an teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, lebih baik tunggu Wika di 1000-an aja ya, di 1000 perak. Kalau enggak di 900 perak itu lebih bagus kalian untuk entry, karena dia punya resiko jadi jauh lebih kecil. Kalau saya pribadi, saya akan entry tuh di daerah 1000 sampai 1100, itu menjadi area entry terbaiknya si Wijaya Karya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi itu semua saham yang sudah kalian request, saya sudah bahas semua. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing bisa bermanfaat. Dan ingat teman-teman, gue bukan financial advisor. Ini adalah semua pure pandangan gue tentang saham yang kalian tanyakan. Jadi ini bukan sesuatu yang pasti terjadi. Apapun yang kalian ambil dari sini, kalian harus sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading management kalian, supaya hasilnya bisa lebih optimal. Oke? Mungkin sampai sini dulu teman-teman apa yang gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini dan juga bisa bermanfaat untuk kalian tentunya. Dan sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram ya dan lain-lain, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan gitu ya. Karena gue gak pernah punya jasa titip investasi dalam bentuk apapun. So kalian jangan transfer kalau disuruh transfer. Oke teman-teman, dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video seperti ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham ataupun materi yang mau gue bahas ke depannya. Bisa tentang forex, bisa tentang kripto maupun saham, kalian komen aja di bawah. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa teman-teman ya, ini gue bukan financial advisor. Jadi apapun yang kalian ambil dari video ini, kalian harus sesuaikan lagi dengan trading management dan juga money management kalian, supaya hasilnya bisa lebih optimal. Sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di next video. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.